action let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sardia dengan nomor induk mahasiswa 22090 350053 dengan nomor urut 04 dari kelas manajemen H dengan mata kuliah teori ekonomi makro yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Asniwati SEMSI. Di sini saya akan membahas mengenai penentuan ekonomi pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu menganalisis pandangan klasik, yang kedua itu memahami konsep Keynesian, dan yang ketiga itu menerapkan aspek-aspek ekonomi. Yang pertama itu penentuan kegiatan ekonomi menurut mazhab ekonomi klasik. Para ahli ekonomi klasik berpegang pada prinsip mekanisme pasar yang menyesuaikan semua harga produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian serta akan mengalokasikan sumber daya secara efisien yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu perekonomian. Maka berdasarkan uraian-uraian tadi dapat diuraikan secara detail pada pembahasan yang pertama, penentuan ekonomi menurut klasik. Para ahli ekonomi klasik berpandangan bahwa perekonomian akan bekerja dengan sendirinya melalui mekanisme penyesuaian pasar bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian yang kedua, penentuan tingkat suku bunga. Para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa tingkat suku bunga akan bekerja berdasarkan atau sesuai dengan mekanisme pasar, yang berarti pasar akan menjamin tercapainya keseimbangan antara jumlah tabungan yang disediakan oleh rumah tangga dalam perekonomian dengan jumlah investasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, faktor penentu tingkat suku bunga. Keadaan keseimbangan antara tabungan dengan investasi sebagaimana dijelaskan di atas akan selalu terjadi dalam lingkup perekonomian. Dengan demikian, jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Kemudian yang keempat yaitu penyesuaian dalam pasar modal, di mana terdapat pendapatan faktor-faktor produksi tanah, modal, dan tenaga kerja dijelaskan dalam gambar seperti yang terlihat. Kemudian penjelasannya, aliran pertama, perusahaan melakukan permintaan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, dan tenaga kerja dari rumah tangga, dan sebaliknya perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga atas penggunaan produksi berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan lain-lain. Aliran kedua, rumah tangga membelanjakan uang kepada perusahaan berupa konsumsi dan pendapatan bagi perusahaan. Aliran ketiga, kelebihan dari pendapatan rumah disimpan pada lembaga keuangan dalam tabungan. Aliran keempat, perusahaan melakukan permintaan tabungan kepada rumah tangga melalui lembaga keuangan untuk investasi atau penanaman modal. Aliran kelima, perusahaan melakukan investasi dengan menggunakan tabungan yang diberikan oleh rumah tangga. Kemudian tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Dalam pasar tenaga kerja akan terjadi fleksibilitas tingkat upah, di mana tingkat upah mencapai keseimbangan sendiri jika perekonomian berjalan secara alamiah tanpa campur tangan dari suatu pemerintah. Maka terjadi penggunaan tenaga kerja penuh dan mekanisme pasar tenaga kerja akan menciptakan penyesuaian dalam pasar tenaga kerja sehingga pengangguran dapat dihapuskan dalam hal ini. Kemudian yang keenam yaitu pola kegiatan ekonomi. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas faktor-faktor produksi yang tersedia. Yang pertama itu jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, kelemahan ekonomi klasik. Pandangan ekonomi klasik mengenai perekonomian dalam keadaan penggunaan kerja dan tidak ada terdapat kekurangan permintaan menunjukkan beberapa kelemahan analisis. Perekonomian tidak selamanya berada pada keadaan tingkat penggunaan penuh atau full employment, bahkan sebaliknya perekonomian selalu menghadapi masalah-masalah pengangguran dan penggunaan tenaga
kerja penuh yang jarang berlaku. Kemudian yang ke-8 itu pandangan ekonomi menurut Keynes, penentu tingkat tabungan dan investasi. Menurut Keynes bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat pengeluaran agregat. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan pandangan mengenai penentu tingkat tabungan. Pandangan klasik, ahli ekonomi berpendapat bahwa jumlah sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga. Karena itu, perekonomian akan selalu tercapai tenaga kerja penuh dan jumlah tabungan yang diciptakan dalam perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kemudian yang kedua itu pandangan Keynes. Investasi sepenuhnya tidak oleh tingkat suku bunga, akan tetapi investasi juga sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ramalan ekonomi masa depan. Yang kedua itu tingkat keuntungan akan menentukan tingkat investasi. Kemudian implikasi dari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara ahli ekonomi klasik menimbulkan implikasi yang cukup luas dalam analisis ekonomi dan mendorong mengenai ekonomi makro secara mendalam. Kemudian penentu tingkat suku bunga, pandangan Keynes. Keynes mengembangkan teori keuangan modern yang mengatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan penawaran uang pada suatu periode tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan sangat oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Kemudian tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Berbeda dengan para ahli ekonomi klasik yang meyakini bahwa tingkat upah dapat mengalami perubahan dan bekerja sesuai dengan mekanisme pasar, tenaga kerja yang akan menjamin tercapainya tenaga kerja penuh. Keynes mengkritik prinsip ini atas pandangan karena dengan kenyataannya dan Keynes menunjukkan tingkat upah yang berlaku tidak fleksibel. Pendapat ahli ekonomi klasik tetapi tingkat upah yang berlaku dalam pasar tenaga kerja. Kemudian yang ke-9, penentu kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Yang pertama itu peran permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Analisis Keynes sangat memperhatikan aspek permintaan dalam perekonomian, yakni menganalisis peran permintaan berbagai golongan masyarakat dalam menentukan kegiatan ekonomi dan yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Pada dasarnya, analisis Keynes ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi suatu negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut yang ada dalam suatu perekonomian. Kemudian faktor yang menentukan, yang pertama itu konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi atau penanaman modal, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ekspor ke pasar dunia. Pembahasan yang ke-10, pendekatan tertinggi dalam menentukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri kurva agregat demand. Teori keseimbangan permintaan agregat demand dengan penawaran agregat atau agregat supply dapat dijelaskan pada dua bagian. Yang pertama yaitu kurva AD menjelaskan hubungan antara tingkat harga dalam perekonomian dan perbelanjaan yang dilakukan dalam suatu perekonomian. Ciri kurva AS, kurva penawaran agregat, berbentuk menanjak ke atas kiri dari kiri ke kanan atas yang menjelaskan bahwa ketika pendapatan nasional rendah dan pengangguran tinggi, kurva penawaran agregat atau agregat supply dibedakan dalam dua bentuk kurva, yaitu kurva SRAS dan kurva LRAS. Kemudian yang kedua itu tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional. Tingkat ini ditentukan berdasarkan penentuan harga dan keseimbangan pendapatan nasional dapat dianalisis pada perubahan yang terjadi secara serentak atau secara bersamaan yang ditentukan oleh pendapatan nasional real yang akan terjadi dalam perekonomian dan tingkat harga umum yang berlaku. Nah, dari pembahasan materi yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa beberapa pokok penting dari pembahasan ini antara lain, para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa suku bunga ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk menabung dan keinginan pengusaha untuk meminjamkan dana modal untuk melakukan sebuah investasi. Para ahli ekonomi juga berpendapat bahwa pada kesempatan kerja penuh akan terjadi di mana keadaan tabungan masyarakat akan sama dengan investasi para pengusaha. Kondisi ini membuat para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Nah, itulah tadi 3 pokok bahasan yang saya bawakan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러